Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandarinanda Suryana dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211241110015. Di sini saya akan menjawab soal-soal tugas dari sesi 6 dari mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Ridma Meltareza SIKOM MIKOM. Tugasnya adalah sebuah studi kasus yang perlu ditanggapi. Studi kasusnya adalah perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail memiliki sekitar 500 karyawan. Namun dalam beberapa bulan terakhir terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen antar manajemen karyawan dan karyawan. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan. Soalnya adalah yang pertama, identifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Permasalahan yang saya temukan yang pertama adalah kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi perusahaan, sehingga karyawan mendapat kurang cukup informasi mengenai kondisi perusahaan mereka, termasuk prosedur dan juga kebijakan kerja perusahaan tersebut, sehingga mereka merasa kinerjanya terganggu karena tidak tahu apa yang harusnya mereka lakukan sesuai dengan standar-standar perusahaan gitu. Lalu permasalahan yang kedua adalah keterbatasan saluran komunikasi yang mereka miliki. Mereka tidak memiliki media komunikasi yang efektif di antara departemen yang menyebabkan kurangnya informasi dari satu sama lain sehingga menghambat proses kerja atau kerjasama di antara departemen perusahaan mereka. Masalah yang ketiga adalah tidak adanya komunikasi yang efektif di antara manajemen dan karyawan, sehingga karyawan merasa bahwa dirinya itu tidak dianggap atau tidak dihargai karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, termasuk perubahan prosedur dan juga kebijakan-kebijakan perusahaan gitu. Selain itu juga karyawan merasa kinerjanya tidak diakui atau tidak dianggap oleh perusahaan karena perusahaan tidak memiliki sistem yang jelas untuk mengapresiasi karyawan gitu, sehingga mereka merasa bahwa kinerja mereka merupakan sebuah hal yang sia-sia gitu, dan mereka tidak memiliki target apapun untuk perusahaan itu. Lalu soal yang kedua adalah rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di antara perusahaan XYZ gitu. Rencana yang akan saya lakukan untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ adalah yang pertama adalah penggunaan teori pengurangan ketidakpastian. Dalam lingkungan perusahaan, ketidakpastian ini akan muncul ketika informasi tidak disampaikan dengan jelas gitu, atau kebijakan perusahaan atau prosedur perusahaan tersebut tidak disosialisasikan dan tidak disebarkan dengan secara merata gitu, sehingga ada banyak karyawan yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas atau bahkan tidak mendapatkan informasi sama sekali mengenai kondisi perusahaan tersebut gitu. Nah, bagaimana caranya agar perusahaan bisa memberikan informasi yang jelas dan merata terhadap seluruh karyawan yang jumlahnya sangat banyak, yaitu 500 karyawan? Caranya adalah dengan menggunakan teori kesesuaian pesan dan media. Teori ini mengacu pada pemilihan media yang dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi terhadap karyawan mereka secara efektif gitu. Semakin banyak media yang digunakan, maka semakin berkurang ketidakpastian informasi yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Nah, untuk pemberian informasi, media pemberian informasi yang pertama itu bisa menggunakan media online.
Mungkin untuk saat ini yang sangat mudah diakses merupakan channel WhatsApp ya. Channel WhatsApp merupakan tempat untuk memberikan informasi secara luas yang bisa diikuti oleh banyak orang, ratusan bahkan hingga ribuan, sehingga karyawan bisa mengikuti channel tersebut untuk follow up informasi-informasi apa yang diberikan perusahaannya, dan channel itu bisa dikoordinasikan oleh CEO mungkin atau oleh manajemen dan kepala-kepala departemen untuk memberikan informasi mengenai perusahaan tersebut gitu. Atau mungkin jika memang bisa dan memungkinkan, perusahaan bisa membuat website internal untuk pemberian informasi mengenai perusahaan tersebut gitu. Namun jika di media online sangat riskan untuk memberikan informasi yang sangat rahasia dan sangat rumit untuk dimengerti. Selain menggunakan media online tersebut, kita juga bisa menggunakan teknik pertemuan secara langsung gitu, komunikasi dua arah secara langsung, yang dimana perusahaan mengadakan rapat secara rutin, mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali untuk mengupdate tiap-tiap kondisi perusahaan yang ada terhadap karyawan tersebut, yang bisa diikuti oleh kepala karyawan, kepala departemen, dan juga manajemen kayak gitu. Dengan adanya komunikasi dua arah yang terjadi ketika rapat rutin mingguan tersebut, membuat perusahaan menjadi lebih peka terhadap keluhan-keluhan karyawan tentang apa yang dapat menghambat pekerjaan mereka, lalu apa ide dan saran dari mereka gitu, sehingga mereka juga merasa lebih dianggap dan juga lebih diapresiasi keberadaannya di perusahaan tersebut gitu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Nah, sistem yang pertama adalah membuat tadi pertemuan rutin mingguan dan bulanan. Nah, di pertemuan tersebut kan karyawan dapat memberikan ide-ide, saran, kritik kepada perusahaan lewat pertemuan tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah untuk mengapresiasi kinerja mereka, perusahaan dapat membuat sistem penghargaan Employee of the Month atau Employee of the Year gitu. Kayak yang beberapa minggu lalu Pak Reza pernah mention tentang McDonald yang memberikan penghargaan terhadap karyawannya gitu, kayak Employee of the Month gitu, karyawannya yang sudah mengabdikan diri kepada perusahaan gitu, dengan cara wajahnya dipampang di outlet mereka gitu. Mungkin perusahaan XYZ bisa menggunakan teknik yang sama untuk mengapresiasi karyawan mereka gitu, sehingga mereka merasa lebih terapresiasi, juga mereka merasa kinerjanya juga lebih dianggap oleh perusahaan gitu. Lalu selain memberikan apresiasi berupa secara fisik gitu, yang wajahnya dipampang di outlet, bisa juga pemberian apresiasi lewat pujian-pujian gitu. Kan tadi ada juga rapat ya rutin bulanan dan bulanan atau mingguan gitu. Nah, di rapat tersebut manajemen bisa mention karyawan-karyawan yang sudah mengabdikan diri secara lebih besar kepada perusahaan gitu, kayak dimention kinerjanya seperti apa dan diapresiasi, diberikan pujian oleh manajemen di hadapan petinggi-petinggi ketika rapat tersebut gitu, sehingga karyawan merasa sangat bangga pada dirinya dan lebih ingin mempertahankan kinerja mereka, juga mungkin lebih meningkatkan lagi kinerja mereka agar tetap mendapatkan achievement atau pujian-pujian tersebut gitu. Lalu yang terakhir adalah pemberian bonus untuk karyawan yang sudah berprestasi gitu, sehingga dengan cara pemberian bonus ini membuat karyawan tersebut merasa lebih sangat diapresiasi oleh perusahaan, karena ternyata kinerjanya dibayarkan lebih oleh perusahaan tersebut gitu.
Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga mungkin ada beberapa kesalahan dalam menjawab. Saya mohon maaf. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ridma Melta Reza yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut, juga telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.